Langit belum berbentuk dan sempurna, udara dan lain-lain dari ciptaannya. Dan sampai tidak beriman Allah dan datang lalu berkisah. Kejadian 1:5 dan ia menarai terang itu siang lebih ke malam. Jadilah budak kejadian bagi dari pertama. Tidak ada enam malah dan cakrawala itu selain bisa terkait. Tidak satu ayat itu maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air dari hal itu dari air tersebut dan jadilah sekian. Satu ayat 8 lalu Allah menamai cakrawala itu lagi jadilah sekarang Jadi 1 ayat 9 berfirmanlah Allah dapat segala air yang dibawa dalam berkumpul pada satu tempat sedikit binatang jadilah demikian. Jadi contoh 10 lalu Allah menamai yang di barat dan 10 dan 7 Allah melihat bahwa semuanya Kejadian 1 ayat 11 berfirmanlah Allah maka tanah membuat sudah semarak muda dan tumbuhan yang berbiji segala jenis tumbuhan yang menghasilkan pohon yang berbiji supaya ada tumbuhan berbiji. Kejadian 1 ayat 12 tanah itu menentukan nafas kuda dan segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon yang berbiji malam melihat bahwa semuanya Kejadian 1 ayat 14 jadi jadilah sedang dan jadilah kami itulah hari ketiga. Jadi yang satu ayat 5 dan sebagai penerapan jemaah dialah sebagai penerapan kebenaran dan lalu maka Allah menciptakan binatang laut yang besar untuk bergerak di badannya pada air dan kita lagi disebut supaya karena melihat bahwa seperti itu baik. Kejadian 1 ayat 22 Allah memberkati semuanya itu firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta pilihlah air di dalam laut dan banyaklah burung-burung dari
segala jenis binatang, liar dan jaringan alam dari segala jenis binatang liar dan segala jenis binatang alam yang bawah semua itu baik. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 7b. Menurut gambar Allah diciptakannya dia dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 9b. Dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji telah menjadi makanan. Kejadian 1 ayat 30b. Yang mulanya aku berikan segala yang menjadi makanan. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi pertama menjadi begitu keluar keluar. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Dari demikianlah segala yang kita miliki dan segala isinya. Pada hari ke-7 menyelesaikan segala pekerjaan yang begitu. Itulah ia pada kemudian dari segala pekerjaan yang begitu. Amin. Manusia telah melupakan penciptanya. Mereka lupa bahwa Allah yang menjaga dan merawat mereka. Mereka menyembuhkan diri sendiri. Marilah kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam Yesus. Kejadian 2 ayat 13. Sungai yang kedua ialah bernama Gihon yang mengalir mengelilingi tanah Bosra. Kejadian 2 ayat 14. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris yang mengalir sungai itu Arsyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia Eden dan menempatkannya ke taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Kejadian 2 ayat 15. Lalu Tuhan Allah memberi berita ini kepada manusia, semua pohon dan tanaman boleh memakan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 17. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kamu makannya pasti akan mati. Amin. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan makan buah yang bukan. Kejadian 3 tidak, tetapi tentang pohon yang lain dengan taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun terserah buah itu, nanti kamu akan mati. Dan 3 ayat 4, kita perlu menceritakan kepada perempuan itu sekarang kamu tidak mati. Jadi 3 ayat 5. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya dan kamu akan menjadi seperti Allah yang tahu terima dan jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat buah pohon itu naik di tanah dan senang kelihatannya. Dari pula buah pohon itu menarik-tarik karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil buahnya dan diberikannya kepada suaminya yang sama-sama dengan dia. Lalu suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 17. Maka terbukalah mata mereka berdua dan tahu bahwa mereka telah belajar. Lalu mereka memandang bahwa ada dan berbuat jahat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar suara pengilang Tuhan yang berjalan-jalan di dalam taman itu pun pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dari semua ciptaan manusia begitu istimewa, ia diciptakan menurut
Kejadian 4 ayat 4, Habel juga memberikan korban persembahan dari anak sulung. Kami rupanya yakni lemak lemaknya. Maka Tuhan menindakkan jika persembahan itu biasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberikan Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai ganti dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi bencana. Yesaya 9 ayat 4. Sebab sedia saat Tuhan yang berilah dirahmat kita Tuhan yang berilah darah dari perang. Yesaya 9 ayat 5. Sebab anak Allah itu kita orang telah diberikan kita lambang pemerintahan ada di atas kaumnya dan namanya yang disebutkan orang menjadi ada paling perkasa dan juga panjang. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia telah mendatangkan dan mengobarkannya dalam keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesuburan Tuhan semesta alam akan melakukan hal. Yesaya 5 ayat 4. Apakah yang harus berbuat dengan begitu yang belum pernah aku berbuat kepadanya, aku menanti supaya disediakan aku ambil baik-baik. Mengapa yang tidak disediakan aku ambil kasar? Kalimat yang enggak seperti dia yang mereka sampai baru akan sampai waktu pas akan lakukan melahirkan harus diuji dari segala kata terbaik pada orang Israel. Di kalimat yang tiga, Maka ia akan mengembalakan mereka dalam kekuatan lihat, dalam kebenaran kebenarannya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke bumi. Di kalimat yang enam, mereka itu akan mencoba dari Asyur untuk menangani sedekatan dan senjata dari Asyur. Apabila yang masih pendidikan dan puncak dari kita. Di kalimat yang enam, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, seperti jenis hujan ke atas tubuh Tuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Amin. Baiklah orang bijak mendengar dari kabarmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Amin. Misal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Semua Al-Quran Amsal 2 ayat 22, tetapi orang pasti akan dibenarkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amsal 4 ayat 3, nama yang pendidikan seorang ayat dan perhatilah supaya engkau beroleh pengertian. 3 ayat 8. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi telah beroleh jauhilah kejahatan. Itulah menyembuhkan tubuhmu dan menghilangkan kamu. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dengan berjana pemeliharannya dengan buah anggurnya. Amin. Amsal 11, supaya aku jangan kau menolak didikan Tuhan dan jangan kau menolak peringatan hidup. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dari anak dan dari anggurnya dan kepadanya dan
Karena banyaknya dosa, manusia pantas untuk mati. Namun Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah pun mengutus anaknya yang tunggal untuk manusia berdosa agar mereka selamat. Karena tidak nyata di Turki yang kelima. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu ayat 100 Allah satu perintah dia datang ke semua orang itu. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran pertama kali yang akan balik Yesus dari manusia. Lukas 2 ayat 3. Maka berkata semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Matius 5 ayat Kasih itu sama, kasih itu berani. Dia tidak tunduk, dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 12 ayat 9. Pada seorang roh yang bisa memberikan iman dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 lini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Petrus 2 ayat 19. Tetapi kemudian yang semangat yang tadi, kepercayaanlah sendiri, dan telah memerlukan dalam perkara yang ada. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kemudian Kristus di dalam dirimu sebagai Tuhan dan sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab kepada yang meminta bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dilakukan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 16. Setiap orang yang benci saudara seorang pembunuh, dan kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak ada yang memiliki hidup yang kekal. 1 Petrus 5 ayat 2. Bagaimana doa dengan padamu, jangan dengan bahasa dan dengan segala sesuai dengan perintah Allah, dan kamu jadi tunggungan dan dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semua kekuatan kepadanya, karena Ia yang mengenalmu. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan ini dengan benar dan berjalan dengan baik. Untuk itulah telah dipanggil dan telah kamu ikatkan dengan benar di atas nama. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyembah anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencuci kita dari Tuhan dan kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan itulah berita yang telah disampaikan kepada kamu, Allah benar Dia sekali janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
menyatakan bahwa Allah dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang setia, yaitu bagi mereka yang bagi sesuai dengan rencana. Wala apa yang tengok wala apa yang mau baik mau baik mau baik sa pemerintah baik ada sekarang. Akibat dosa, hati manusia selalu dikuasai iblis. Manusia bersifat egois, menyombongkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan keistimewaan dirinya. Marilah kita gerakan mengikuti raga profesi. Shalom bagi kita semua. Saya adalah seorang guru. Menjadi guru saya kuliah selama 4 tahun di Fakultas Keguruan. Tidak semua orang mudah menjadi guru, karena menjadi guru harus gugur dan guru. Memiliki tugas mengajar, melatih dan mendidik siswa. Tapi tugas guru sangat mulia. Maka saya berkomitmen untuk menjadi guru yang terbaik. Doakan saya ya teman-teman. Shalom bagi kita semua. Saya adalah seorang dokter. Tugas saya mengobati orang yang sedang sakit hingga sembuh. Saya kuliah kedokteran 4 sampai 5 tahun. Dokter melayani dari yang muda hingga tua, dari golongan yang tidak mampu hingga mampu. Dan saya sebagai dokter akan bekerja sebaik mungkin. Doakan saya ya teman-teman. Saya adalah seorang panitua. Misi saya untuk menjadi panitua adalah panggilan, bukan paksaan. Saya belajar sekian tahun untuk menjadi panitua. Saya untuk menjadi panitua adalah berat, tidak digosip, harus sabar, tidak jabir. Dan saya menjadi panitua adalah lingkungan saya, bukan paksaan. Shalom bagi kita semua. Saya adalah seorang pendeta. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak merenungkan mengapa kita ada di dunia ini. Walaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa kita adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi adalah untuk memuliakan Dia. Karena itu, hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya agar kita dipilihkan Tuhan, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 10. Benarlah yang di hadapannya maka ia akan memuliakannya. Kiranya doa kita terhadap kita semua. Amin. Kalau itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sebagai tema Natal kita pada hari ini, yaitu dalam perayaan Natal SMP Negeri 3 Wilayah Hilir, tertulis dari kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama dengan tema Be the light up around you. Jadilah terang bagi sekitarmu. Yesaya 60 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang
dan kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Dan menjadi subtemanya melalui perayaan Natal ini adalah kita siswa-siswi SMP Negeri 3 Bela Hilir menjadi terang yang memiliki karakter mulia di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita tahu, nanti ada kuis untuk pertanyaan. Setelah khutbah ini akan diberikan beberapa pertanyaan, siapa yang menjawab akan mendapatkan hadiah. Menjadi terang bagi sekitarmu, itulah yang menjadi tema kita. Ada sebuah cerita jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada seorang raja yang sudah tua karena kelemahan fisiknya, karena dia sudah lanjut usia, maka dia ingin memilih penggantinya dari ketiga anaknya. Karena raja ini memiliki 3 anak, maka sang raja ingin memilih salah satu dari ketiga anaknya, yaitu adalah raja yang bijaksana, untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Maka dia menguji ketiga anaknya ini dengan memberikan 1 juta per orang. Ketiga anaknya diberikan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan diuji, dia membuat satu ruangan kecil. Raja yang lanjut usia ini membangun satu ruangan kecil, dan ujian yang diberikan kepada ketiga anaknya yang akan menjadi raja dengan dana 1 juta, maka sang raja mengatakan, buatlah dengan uang yang 1 juta ini, ruangan itu menjadi penuh. Maka uang siapa yang tersisa lebih banyak, maka dialah yang menjadi raja menggantikanku. Maka datang anak yang pertama dengan dana yang 1 juta. Dia membelikan kerupuk, itu ribana kerupuk jange, segudang-gudangnya. Maka dia mengisi ruangan itu dengan kerupuk. Maka dia mempunyai sisa uang 300.000 dari 1 juta. Maka datang anak yang kedua, dia membeli kapas sebanyak-banyaknya untuk mengisi ruangan itu supaya penuh. Maka anak yang kedua memiliki uang lebih 500.000. Maka anak yang ketiga, dia membeli sebuah lilin. Dihidupkan lilin ini, maka sanggup menerangi ruangan atau memenuhi ruangan yang dibuat oleh ayahnya yang raja lanjut usia tadi dengan biaya 1.000. Maka sisanya menjadi 999.000. Maka dari ketiga anaknya itu yang bijaksana adalah anak yang ketiga. Maka terpilihlah anak yang ketiga ini menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Hanya karena hanya karena terang atau karena lilin tadi dengan biaya yang sangat murah, tetapi mampu menerangi kegelapan, mampu menerangi ruangan atau memenuhi ruangan yang diujikan oleh ayahnya. Maka saudara-saudara terkasih lewat Tuhan Yesus Kristus, maka dalam firman Tuhan ini kita diperintahkan untuk menjadi terang. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi terang? Ada banyak, Yesus mengatakan, akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kita adalah jalan kebenaran. Tuhan mengatakan, aku adalah roti hidup. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah roti hidup. Tetapi Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Tetapi Yesus juga mengatakan, dan kita juga menjadi terang dunia. Jadi perintah Tuhan untuk menjadi terang, karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kekacauan. Maka sangat diperlukan menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus memiliki terang. Karena apa tadi? Karena dunia ini dipenuhi dengan kegelapan.
Karena dunia ini tadi dipenuhi dengan kekacauan. Terang sangat berbeda dengan kegelapan. Sangat jauh berbeda. Terang dan gelap sangat jauh berbeda, antara putih dan hitam. Maka orang-orang Kristen disebut sebagai terang. Artinya terang tadi sangat berbeda dengan kegelapan, ya. Mencolok perbedaannya. Maka orang Kristen disebut sebagai terang, artinya hidup harus berbeda dengan orang-orang di luar Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah terang yang diajarkan firman Tuhan kita pada hari ini melalui tema kita ini. Apakah kita, pertanyaan sekarang jemaat yang dikasih dan juga siswa-siswi SMP Negeri 3, apakah kita sudah berbeda dengan orang lain? Apakah kita sudah, karakter kita sudah berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Manang tong do besar rupa. Kita orang Kristen, kita mengatakan kita Kristen, kita orang yang percaya, tetapi karakter kita, perilaku kita tidak menunjukkan terang. Artinya masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Masih sama dengan orang-orang yang tidak Kristen. Maka dikatakan terang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sanggup memberikan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka jika dunia ini banyak kegelapan, jika dunia ini terjadi ketidakjujuran, maka orang Kristen yang menjadi terang harus melakukan kejujuran. Itulah terang. Jika dunia ini mengalami banyaknya kemalasan, maka orang Kristen harus menjadi orang-orang yang rajin. Jadi sama halnya murid-murid atau siswa-siswi, ketika orang-orang lain adalah orang-orang yang malas belajar, malas beribadah kepada Tuhan, tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, harus menjadi orang yang rajin. Dan juga demikian di bidang juga bagi orang-orang yang mengajar. Maka perlu juga guru-guru juga harus adalah guru-guru yang rajin, yang harus menunjukkan terang kepada siswa-siswinya. Ada seorang guru ini masih muda dan dia pintar, tetapi pemalas. Dia masih muda, pintar, tetapi pemalas. Maka suatu hari, ketika dia masuk mengajar ke kelas, dia mengatakan, "Selamat pagi anak-anak." Maka murid-muridnya mengatakan, "Selamat pagi Pak." Bahwa dia mengatakan, "Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan hari ini?" Maka murid-murid mengatakan, "Tidak tahu Pak." "Masa kalian tidak tahu? Sudah ada silabus. Berarti kalian tidak serius belajar. Oleh karena itu saya akan pulang." Nah, pulang gurunya tadi. Guru pemuda yang pintar tetapi malas. Hari yang kedua dia lagi masuk. Dia mengatakan, "Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan?" Murid-muridnya berpikir, semalam kita bilang tidak tahu, gurunya pulang. Maka kita harus kompak mengatakan kita sudah tahu. Maka murid-murid mengatakan, "Sudah tahu Pak." Berarti jika sudah tahu, ngapain saya ajarkan? Maka saya akan pulang. Hari ketiga, dia datang lagi untuk mengajar. Bahwa dia tetap dengan pertanyaan yang sama. "Apakah kalian tahu apa yang saya ajarkan?" Mulai bingung bisik kolawan muriton. Dikatakan tidak, pulang. Dikatakan juga iya, pulang. Maka setengah mengatakan tidak dan setengah mengatakan sudah. Maka datang gurunya, "Bagi yang sudah tahu, ajari kawanmu yang tidak tahu." Dan dia juga pulang. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang, bahwa dikatakan juga dalam firman Tuhan ini, peduli atau juga dikatakan ketika dunia ini mengalami ketidakjujuran, maka orang Kristen yang memancarkan terang harus melakukan kejujuran. Ketika dunia ini banyak orang-orang yang malas, maka orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan harus menunjukkan terang itu dengan sebuah atau sesuatu kerajinan. Itulah supaya kita berbeda dengan orang lain.
atau berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jika tidak ada bedanya, maka kita belum mampu bisa dikatakan kita adalah terang bagi sekitar kita. Bagaimana mungkin kita menjadi terang bagi sesama kita? Bagaimana kita mungkin menjadi terang di sekitar kita, tetapi kita juga tidak mampu sebagai terang atau melakukan hal-hal yang menerangi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dunia ini ugal-ugalan dalam berkendaraan, maka orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan harus hati-hati dan pelan-pelan. Ada siswa di sini yang berkendaraan ugal-ugalan. Jika kita ugal-ugalan, apa perbedaan kita sebagai kita orang Kristen dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Maka terang itu bahwa dikatakan jika dunia ini ugal-ugalan dalam berkendaraan bermotor, maka orang Kristen, orang yang percaya, orang yang akan melaksanakan terangnya, maka dia harus berhati-hati dan pelan-pelan. Jika dunia ini juga atau orang-orang lain banyak menyontek saat ujian, maka orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menyontek saat ujian. Ya, bagi siswa-siswi ya, berarti artinya supaya tidak menyontek berarti perlu belajar keras supaya tidak menyontek di sekolah. Jadi terang itu sangat jelas dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima. Kita ingin belajar tentang bagaimana terang ini dikatakan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan. Dikatakan ada buah terang dalam firman Tuhan ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi buah terang itu dikatakan ada 3K, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah terang. Maka oleh karena itu adalah terang, maka tunjukkanlah kebaikan di sekitarmu. Maka tunjukkanlah kebaikan antara sesamamu. Tunjukkan kebaikan kepada agama-agama lain. Bukan hanya sekedar untuk agama Kristen kita menunjukkan kebaikan, tetapi seluruh agama yang ada di dunia ini tunjukkan kebaikan. Maka juga tunjukkanlah keadilan di tengah-tengah sekitarmu, dan juga dikatakan tadi, tunjukkanlah kebenaran. Maka orang-orang yang menjadi hidup di tengah-tengah terang adalah orang-orang yang mampu menjaga mulutnya supaya tidak mengucapkan kata-kata kotor. Jika kita mengucapkan kata-kata kotor, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Jika hidup kita juga hidup berandalan, apa bedanya hidup kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Jadi orang yang percaya, orang yang hidup di dalam terang harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita mampu untuk berbeda? Artinya berbeda dalam hal-hal yang positif, berbeda tentang hal-hal yang takut akan Tuhan. Disitulah terlihat terang di dalam kehidupan seseorang. Maka hidup kita itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini mengatakan menjadi terang yang memiliki karakter. Maka siswa-siswi SMP Negeri 3 Bila Hilir ini harus memiliki karakter Kristen yang benar, memiliki karakter yang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mulai hari ini kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, berbeda dengan orang-orang di luar Kristen. Kita harus tunjukkan itu. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi terang bagi sesama kita, terang di tengah-tengah keluarga, terang di tengah-tengah gereja. Mari kita menunjukkan kepedulian, mari kita juga menunjukkan karakter yang mulia seperti tadi dikatakan, yaitu adalah kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Amin. Kita berdoa.